sana umpamanya pengadministrasi umum atau pengelola barang atau pengelola keuangan gitu ya. Dia nyusun SKP-nya menggunakan jabatan yang lama. Siapa pejabat penilainya? Ya di unit kerjanya yang lama. Umpamanya ada orang BKD Kabupaten Cilacap, ini contoh ya Bu ya, itu diberikan tugas sebagai kepala desa di desanya sana. Nah pertanyaannya kan tadi nyusun SKP-nya siapa yang tanda tangan? Atasan di PKD-nya siapa? Lalu nyusun SKP menggunakan jabatan apa? Jabatan kepala desa Pak Bu. Kepala desa itu bukan jabatan PNS, jabatan pelaksana sebelumnya. Umpamanya dia jabatan kepala desa tapi pelaksana sebelumnya umpamanya pengelola kinerja tadi umpama gitu ya. Dia berarti dibikin pengelola kinerja. Siapa yang memberikan tugas? Atasan langsungnya. Tugas ya kan. Baru nanti hasil kerjanya tetap dimintakan ekspektasinya. Ya tentunya yang diberikan tugas peranannya sesuai dengan tugas yang dilaksanakan di kepala desa gitu loh Bu. Karena dia kan ke sana larinya, berarti tugasnya salah satunya adalah umpamanya terwujudnya masyarakat yang harmonis. Ya kan kualitatif itu apa nanti ekspektasinya. Terwujudnya lingkungan yang bersih. Kan tinggal gitu-gitu aja kan gitu dan seterusnya. Tugas-tugas kepala desa itu apa? Termasuk perilakunya sama semua persis, hanya tidak menggunakan jabatan kepala desa. Itu yang penting gitu ya. Jangan nanti jabatannya kepala desa, kan gitu kan. Punya NIP lagi di situ. Salah. Jabatannya tetap jabatan pelaksana sebelumnya. Itu ya Bu yang dari Cilacap ya. Jadi jangan menggunakan jabatan kepala desa karena kepala desa itu bukan jabatan PNS, Bapak Ibu sekalian ya. Sama juga kayak apa ya selain kepala desa. Apa sih yang PNS tapi ditugaskan di luar jabatan yang kepala desa? Mungkin selain kepala desa mungkin ada lagi, kira-kira begitu. Yang penting yang di SKP itu intinya jabatan definitif yang ada di dalam Permenpan tentang jabatan pelaksana ya. Kalau nggak salah Permenpan nomor berapa, 28 apa dulu kan 26 gitu ya, diganti 28, itu tentang jabatan rumpun jabatan pelaksana. Jadi jangan di luar itu, kalau di luar itu nanti nggak terakui, gajinya nggak dapat ya tunjangannya. Kalau yang status PNS-nya tidak diberhentikan, tapi kalau dia statusnya diberhentikan atau mengundurkan diri ya nggak usah nyusun SKP ya. Kalau yang jadi dia diangkat kepala desa, PNS-nya mengundurkan diri atau diberhentikan ya nggak usah nyusun SKP. Tapi kalau statusnya masih PNS gitu ya dan masih terima gaji PNS, harus dibuatkan seperti itu. Kalau kepala desa kalau nggak salah, kalau di kampung kan dapatnya sawah ya, bengkok ya, bukan gaji ya, tapi bengkok ya. Nah dia nanti kan milih bengkok atau milih gaji. Kalau bengkok berarti gajinya nggak dicairkan, kan gitu kan. Tapi kalau milih gaji ya bengkoknya milik Pemda, kan itu kan tanah Pemda, bukan tanah desa kan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi sekarang mungkin sedikit ya yang masih desa ya, masih ada sudah sedikit lah. Karena kebanyakan udah lurah semua sekarang. Dulu tempat saya desa, sekarang lurah. Kebanyakan sudah lurah lah sekarang. Mungkin itu ya Bu ya. Masih ada lagi? Baik, terima kasih. Mungkin kita ke Zoom dulu ya Pak. Dari tadi kita mungkin banyak di sini, kita ada satu lagi pertanyaan yang Zoom. Bagaimana menetapkan capaian kinerja organisasi dalam Bagaimana menetapkan capaian kinerja organisasi dalam evaluasi kinerja pegawai dan bagaimana korelasinya dengan capaian kinerja individu? Ini pertanyaan dari Muhammad Zakaria BKD Kabupaten Jepara. Monggo Bapak. Kalau capaian kinerja organisasi itu yang menilai kan kementerian, bukan atasannya gitu ya. Jadi kalau BKN yang nilai Menpan. Mungkin kalau instansi daerah yang menilai Menpan juga, kan RB dari Menpan juga yang nilai ya. Itu. Jadi setelah mendapatkan nilai dari Menpan, apa sih yang dinilai organisasi? Pertama IKU, indikator kinerja organisasinya, kemudian indeks RB-nya, setelah itu baru ekspektasi pimpinan. Pimpinan dalam hal ini kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri, bisa Kementerian Menpan gitu ya. Setelah dilakukan penilaian, itulah menjadi nilai organisasi yang digambarkan dengan kurva tadi. Baik, sangat baik, atau butuh bimbingan, kurang dan sangat kurang. Itu gitu ya. Kemudian nanti dalam memberikan penilaian terhadap masing-masing PNS, yang di atas kurvanya sesuai dengan kurva nilai organisasi tadi yang saya bilang.
Jadi bisa jadi PNS itu mendapatkan predikat cukup, tapi karena organisasinya dinilai baik, ya tetap kurvanya baik. Bisa juga predikat nilai SKP PNS-nya baik, tapi karena kurva organisasinya nilainya cukup, ya kurvanya tetap cukup gitu loh. Jadi kurva itu punyanya organisasi, bukan punyanya PNS ya, bukan punyanya individu. Nah, jadi kalau dan bagaimana korelasinya dengan capaian kinerja individu? Kalau individu itu istilahnya pendistribusian. Jadi nilai organisasi nanti akan didistribusi kepada nilai-nilai individu. Cuman tidak berlaku prosentase. Kalau berlaku prosentase kan nanti ada pembobotan. Oh, kurvanya begini nih, nilainya baik. Berarti harus ada dong komposisi yang sangat kurang, harus ada dong yang kurang, harus ada dong yang butuh perbaikan, itu nanti ada korban. Sehingga di situ di dalam mendistribusikan nilai organisasi ke PNS itu nggak berlaku komposisi persentase. Bahasanya dimungkinkan. Jadi walaupun organisasinya mendapatkan nilai baik, dimungkinkan ada PNS yang mendapatkan predikat cukup. Walaupun organisasinya nilainya cukup, dimungkinkan PNS di bawahnya ada yang punya nilai sangat baik kan gitu loh. Jadi tidak berlaku persentase pembobotan, enggak berlaku. Itu ya, jadi korelasinya ya distribusi nilai tadi. Itu yang di Zoom ya pertanyaannya ya. Baik, mungkin kita kasih satu pertanyaan terakhir aja ya, pas setelah itu kita tutup ya. Mungkin dari sini tadi siapa ya? Satu pertanyaan. Siapa? Bulan. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan SKP tadi Pak, di tempat kami Kepala Dinas Arpus Prov Jateng merangkap sebagai PJ Bupati Jepara. Apakah untuk SKP-nya seperti tadi yang Kepala Desa, pembuatan SKP-nya di OPD yang lama, di PNS-nya, ataukah SKP-nya itu menyesuaikan karena terpenuhi 3 syarat Pak. Jadi mempunyai wilayah, perjanjian kerja dan anggaran untuk Bupati. Mohon pencerahan. Terima kasih. Iya. Ketika yang bersangkutan diangkat menjadi penjabat bupati gitu ya, itu diberhentikan dari kepala dinasnya enggak. Kalau diberhentikan, maka pejabat negara kan nggak menyusun SKP, Bu. Yang tidak menyusun SKP kan salah satunya diantara pejabat negara. Bupati kan termasuk pejabat negara gitu ya, berarti nggak menyusun SKP. Tapi karena statusnya di PNS, tetap harus dinilai di akhir tahun, gitu ya. Dinilai dengan menggunakan tadi nilai capaian organisasi. Dia kan PPK, Bu. Bupati kan PPK. Nanti dasarnya dari nilai capaian organisasi. Tapi tetap dibikinkan penilaian, tapi enggak menyusun SKP karena kan bupati. Tapi kalau tidak diberhentikan dari jabatan kepala dinasnya, berarti melaksanakan tugas sebagai bupati itu masuk ke tugas utamanya kepala dinas. Bukan tambahan, bukan Bu ya, masuk tugas utama. Jadi jabatan definitifnya tetap kepala dinas, cuman ada di situ terlaksananya tugas sebagai penjabat bupati. Kalau tidak diberhentikan Bu, tapi kalau diberhentikan dan dia diangkat sebagai penjabat bupati, nah kalau penjabat bupati kan pejabat negara ya, pejabat negara itu bupati, gubernur, menteri ya, menteri dan presiden, gitu ya. Itu tidak menyusun SKP. Karena kan kalau pejabat negara bukannya harus diberhentikan Pak, ada pejabat negara yang status PNS-nya nggak diberhentikan Bu. Yaitu yang diangkat menteri. Kalau menteri kan pejabat negara, tapi kan dipilih oleh presiden, ditunjuk maksud saya. Tapi kalau bupati kan dipilih rakyat, dia kan harus berhenti dulu statusnya. Gubernur juga sama, dipilih rakyat, dia harus berhenti dulu. Jadi kalau ada PNS yang dilantik sebagai penjabat bupati, status kepala dinasnya masih melekat enggak? Kan takutnya kan masih, cuman dia kan sementara gitu ya, berarti tetap menyusun SKP. Tapi kalau diberhentikan dan ada gantinya, ya dia nanti dinilai aja di akhir tahun. Siapa yang menilai? Kalau PPK menilai dirinya sendiri ya. Bupati kan
Kalau bukan PNS kan nggak perlu bikin SKP, karena bupati kan sebagian besar kan bukan PNS, memang bukan PNS, bukan sebagian besar. Bupati itu bukan PNS, pejabat negara gitu maksudnya ya. Tapi kalau ada tadi yang diangkat, nah dilihat statusnya dulu Bu, status jabatan yang lamanya, kira-kira begitu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaan demi pertanyaan, dan saya yakin sekali masih banyak hal-hal yang ingin diskusikan. Namun karena waktu juga yang membatasi kita ya, nggak bisa sampai sore full, jadi nanti kalau ada hal-hal yang masih ditanyakan WA sajalah ya. Kan sekarang kan gampang. Kalau dulu saya kepengen ngobrol sama Bu Dini, bersurat ke mana tadi, Banyumas lama. Sekarang mau video call aja nyambung gitu ya, gampang lah kalau sekarang. Sekarang pertemanan di grup ini kan banyak ya, kan semua dari Jawa Tengah kan, kalau nggak salah ada 35 kabupaten apa ya, kota ya, kalau Jawa Tengah ya. Itu kan semua kebaca di situ, komentarnya siapa, jadi gampang lah. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mungkin bisa kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Cari untuk materinya hari ini. Nggih. Baik, karena ini sudah selesai materi tentang sosialisasi Permenpan 6 tahun 2022, nah kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Cari. Semoga nanti teman-temannya mungkin belum paham, nanti bisa langsung mengundang di daerah masing-masing gitu Pak. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak. Untuk narasumber selanjutnya kayaknya perlu dijemput ini. Ya, terima kasih. Selamat datang Mas Deli, Pak Deli, maaf. Selamat siang, siang. Kami hormati, kami informasikan pesan kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Krupuk. Bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Krupuk, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Demi keselamatan Anda, dimohon tidak membuka pintu kereta. Ya, dan mungkin ini kita kayak curhat Mama Dedeh ya Mas ya. Jadi kita mungkin rencana kita kan untuk materi selanjutnya adalah kan nanti kedepannya analis kepegawaian mau menjadi analis SDMA. Mungkin di sini teman-teman masih bingung itu kedepannya gimana. Kemudian saya juga dapat informasi dupa untuk sementara jangan dibuat dulu, menunggunya kapan, seperti itu Mas. Mungkin bisa diberi pencerahan untuk teman-teman, dan mungkin kita lebih banyak ke tanya jawab ya. Sebelumnya mungkin Mas Deli bisa memberikan materi. Waktunya sampai jam 3:30 ya Mas ya. Honornya jangan banyak-banyak, nanti honornya banyak Mas, jangan kelamaan. Namanya jam berapa? Jam 5? 3:30. Ya. Udah, monggo Mas. Bisa grogi loh Mas, ada aku. Tes ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan pejabat fungsional analis kepegawaian. Bagi yang sudah di impasing, mungkin analis SDM aparatur dan teman-teman peranata SDM aparatur. Bagi yang sudah di impasing, karena kami mendengar di beberapa instansi ada yang sudah di impasing tanpa menunggu surat dari BKN, ya. Yang seharusnya menunggu dulu surat dari
BKN terkait impasing angka kreditnya sebetulnya. Jadi tata caranya seperti apa seharusnya menunggu dari kami. Tapi kami juga tidak akan melakukan teguran ya terhadap itu. Makanya kami menyebutnya masih teman-teman analis kepegawaian atau analis SDM aparatur dan peranata SDM aparatur. Baik Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati Pak Ketua, masih Mas Tarsum? Alhamdulillah masih Ketua abadi. Kebetulan Mas Tarsum ini teman satu ranjang sama saya selama 2 minggu. Enggak, situ enggak ya. Teman diklat, di sini ada banyak teman-teman saya, ada kalau sebelah kanan saya Mbak Astrid itu musuh saya sebetulnya. Ya, jadi mohon maaf ya, dan teman-teman semua para pejabat fungsional yang menurut teman-teman pegawai negeri sipil di daerah, Bapak Ibu sekalian adalah malaikat sebetulnya, malaikat yang menentukan mati hidupnya PNS di daerah. Ya, kalau saya dengar teman-teman di BKD, apalagi analis itu yang menentukan. Jadi teman-teman analis SDM aparatur sekali lagi dalam nanti mengambil keputusan dalam melakukan analisis kajian, saya mohon hati-hati sekali, apalagi menyangkut teman-teman kita sesama PNS. Ya. Bapak Ibu bukan seorang auditor tapi seorang analis ya, jadi jangan terlalu saklek ya. Kalau yang saklek itu auditor nanti. Tapi kalau Bapak Ibu analis itu harus mengkaji, menganalisis, itulah nanti tugas-tugas Bapak Ibu atau analis ahli. Ya, jadi nanti lupakan saja misalnya kayak kemarin mengusulkan kenaikan pangkat, misalnya nota persetujuan kenaikan pangkat, terus kemudian